Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya senyumnya nggak hilang, penuh seperti huruf mim. Dipandangin kulitnya yang putih kemerah-merahan, abyadul launi musyarraban bihumrah. Dipandanginya tangannya, dadanya, kakinya. Dipandangi dari ujung rambut ke ujung kaki, terus diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 putaran tawaf, 2 putaran tawaf, 3 putaran tawaf. Hasan bin Thabit menatap lekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga selesai Nabi Muhammad tawaf. Nabi kemudian keluar dari mataf, dari tempat tawaf dan tidak terlihat mata kembali. Pulang. Hasan bin Thabit duduk dan menuliskan bait-bait syair. Yang nunggu di bawah bukit Sofa. Yes. Habis ini ada syair-syair kita punya buat menghina Nabi Muhammad. Kita akan bacain syair itu ke kampung-kampung, kabilah-kabilah. Biar Nabi kalau dakwah ke sana, mereka semua sudah punya kalimat-kalimat penolakan, sehingga kayak apapun Nabi Muhammad mereka nggak akan percaya. Lebih percaya sama syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit habis selesai nulis, berjalan menuju mereka. Mereka pada senang semua, siap-siap. Siapin 100 juta sisanya. Datang Hasan, dia ambil uang yang sudah ia terima, dibalikin. Nih, saya kembalikan uang yang kalian bayar saya. Kenapa gitu? Kata mereka. Karena saya ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya nyerah. Saya nggak bisa kerjain tugasnya. Kok gitu? Kenapa Hasan? Bukannya gampang kamu nyari kekurangan ini? Gampang kalau orangnya orang lain. Akan tetapi yang ini kalian minta saya mencari kekurangannya. Udah saya liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri, saya nggak dapetin kekurangannya. Kalian minta saya mencari aib dan celah dari seseorang yang sayangnya tidak diberi aib dan celah oleh penciptanya. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Tapi tunggu dulu Hasan, kita lihat kamu tadi ada nulis bait syair. Memang, kata Hasan, memang saya nulis bait syair. Kalau gitu kamu bacain deh. Tapi tidak seperti yang kalian harap, kata Hasan. Nggak apa-apa, udah kadung, pengen denger. Salah juga nih, pengen denger. Saya akhirnya jadi hafal. Gara-gara orang kafir Quraisy pengen denger. Padahal maksud mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad, malah akhirnya keluar bait syair yang seperti ini indahnya. Kata Hasan, baik saya bacain. Tapi sekali lagi tidak seperti yang kalian harapkan. Nggak apa-apa, bacain aja. Udah kadung, terlanjur. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at
wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, ketika aku lihat cahaya itu datang, segera aku letakkan telapak tanganku di mataku. Segera aku tutup mataku dengan kedua tanganku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut kilau cahayanya membuat mataku buta. Falastu anduruhu illa ala qadri. Padahal aku hanya bisa melihatnya sekemampuanku, bukan sehakikatnya orang itu. Ruhun minan nur. Yang satu ini bukan manusia, akan tetapi ruhnya terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari. Badannya bukan daging, bukan tulang. Badannya adalah purnama di saat sempurna. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Memandangnya seperti memandang untayan mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling cemerlang di angkasa. Kata Hasan, dan aku kira orang yang tadi aku lihat pastilah Nabi yang diutus kepada umat ini. Maafkan saya, dan saya berterima kasih kepada kalian semua, sebab kalian telah menjadi sarana saya beriman kepada Nabi akhir zaman. Hasan bin Thabit nggak jadi pulang, pergi ke rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Di depan Nabi dia bilang, wahai Rasulullah, izinkan aku, ajarkan aku untuk bisa masuk ke dalam agamamu. Nabi jabat tangannya, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi kita, namanya Nabi kan pantasnya ketemu sama umatnya. Namanya umat kan pantasnya diketemuin sama nabinya. Bukan begitu? Mudah-mudahan jangan ada yang terhalang. Mudah-mudahan jangan ada yang terhijab. Mudah-mudahan jangan ada yang tertutup. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang gak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Sakit kalau di hari akhirat gak bisa jumpa Nabi Muhammad. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka yang di hari akhirat nanti tidak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Sungguh celaka teman-teman saudariku sekalian. Nggak usah di akhirat, di dunia aja kita diceritakan tentang para sahabat berjumpa Nabi Muhammad, dan kita merasa begitu iri dan cemburu kepada mereka semuanya. Di dunia aja nyesel benar nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja nyesel begini nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja kepengen begini ketemu sama Nabi Muhammad. Di dunia aja kangen begini sama Nabi Muhammad. Gimana rasanya kalau di hari akhirat nggak boleh ketemu sama Nabi Muhammad? Makanya semoga tidak ada yang terhalang. Kita doakan anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita,
Jangan ada yang terhalang dari Nabi Muhammad. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semuanya biar kebagian, insya Allah. Dulu ada satu sahabat tua, tinggalnya dekat Mekah, satu kampung. Misalnya Mekahnya Situ Bondo. Itu dia orang di kampung gitu. Apa nama kampung di sini? Apa? Kelung. Kok nggak pantas gitu saya nyebutnya ya? Mimbaan kan di sini bukan? Nggak, bukan yang di kampung. Seletreng dah ya. Kita sepakati seletreng aja ya. Jadi ada kampung di dekat Mekah. Waktu Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dakwahnya belum nyampe ke kampung itu, karena dia agak dalam. Waktu Nabi Muhammad udah pindah ke Madinah, ada orang tua di kampung tersebut, ada dai nyampe ke sana, dakwah di sana. Akhirnya dia malah masuk Islam. Ada orang tua nih masuk Islam. Umur 60 mau 70-an tahun. Tua. Tiap hari diceritain tentang Nabi Muhammad, ya Allah kangen. Biasanya orang dari manapun kampungnya, kalau masuk Islam hijrah ke Madinah atau sekurangnya sowan ke Madinah. Cuman nih orang, dia udah tua, jadi tidak memungkinkannya untuk berangkat ke Madinah. Dia malah justru lebih dekatnya sama Mekah. Misalnya Madinahnya Surabaya, dia dari Seletreng, kan deketan ke Situ Bondo daripada ke sana, ke Surabaya. Jadi orang pada berangkat ke Madinah, dia nggak kuat kakinya, nggak kuat badannya, tapi pengen ketemu sama Nabi. Ya Allah, kayak apa tuh Nabi? Tiap hari nanya, Ustadz sama dai-nya nih, ya sahabi Rasulillah, ceritain dong sama saya Nabi Muhammad. Ntar kalau udah diceritain, ya Allah kapan ketemu sama Nabi Muhammad? Ntar kalau doa, ya Allah jangan mati dulu saya sebelum ketemu Nabi Muhammad. Subhanallah, satu waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi dia dengar Nabi Muhammad ada di Mekah. Nabi Muhammad ada di Mekah. Senengnya hati. Jadi Nabi sekarang ada di Mekah nih. Siap-siap. Siap-siap minum tolak angin, minum vitamin, minum madu, pokoknya siap-siap kuatin badan. Di waktu yang sudah dia atur berangkat dari Seletreng ke Situ Bondo, dari kampung dia ke Mekah. Di jalan mikir, bayangin kayak apa ya Nabi Muhammad, ya Allah kayak apa Nabi Muhammad. Nabi bikin saya kenal sama Allah. Ya Allah, Allah baik bener. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tua-tua kayak begini masih Engkau izinkan buat mengenalmu ya Allah. Alhamdulillah. Engkau memang dermawan ya Allah. Anta karim, ya karim, ya karim. Sepanjang jalan dia nyebut-nyebut ya karim. Allah baik benar, dermawan benar. Sampai nyampe di Mekah. Dia nyampe di Mekah, mikir, ketemu Nabi dulu apa tawaf dulu? Tapi ada aturannya orang, kalau masuk ke Mekah harus dalam keadaan ihram kan gitu ya. Walaupun memang waktu itu belum ada aturan haji, tapi memang di mana-mana tuh orang dari sejak zamannya Nabi Ibrahim masuk Mekah tuh hal pertama yang dilakukan adalah tawaf.
Sampai ibadah haji pun, ibadah umroh pun sampai sekarang seperti itu. Ada yang namanya tawaf kudum, tawaf awal kali masuk ke Mekah. Sebagaimana kalau keluar dari Mekah, hal terakhir yang dilakukan juga tawaf, namanya tawaf wada. Nah itu aturan dari sejak zaman dulu, orang masuk Mekah ya tawaf dulu gitu. Jadi dia bilang, ya udah deh ikut aturannya Allah, saya masuk Mekah tawaf dulu aja. Abis dari tawaf baru deh saya mau cari-cari Nabi Muhammad di mana. Tawaflah dia. Tawaf 1 putaran. Ingat, ya Allah, Allah baik bener. Saya udah tua begini, diizinkan buat masuk Islam. Sebentar lagi diizinkan ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, senang bener. Ya Allah. Dia sambil mikir begitu, di saat tawaf dia bilang, ya Karim. Kenceng. Ada orang di belakangnya nyaut dengan logat yang sama juga. Ya Karim, noleh dia. Gak seneng diikut-ikutin. Nah, demen ya. Apalagi diikutinya logatnya sama, nadanya sama, noleh. Habis noleh dia maju lagi ke depan. Untung cakep. Yang di belakang cakep bener yang ngikutin dia itu. Untung cakep, kalau nggak cakep udah saya marahin nih. Lanjut tawaf. Udah lagi enak-enak deh. Kebayang lagi gitu, Allah baik bener. Ya Karim, dia bilang. Yang di belakang nyaut lagi, ya Karim. Dia liatin lebih lama. Ini orang untung aja cakep. Habis itu, udahlah, orang cakep memang dimaklumi. Keunggulan buat orang cakep ini ya. Urusan-urusan suka rada gampang. Katanya yang cakep. Karena saya enggak, jadinya saya cuma bisa cerita aja. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia pun konsentrasi lagi. Dia lupakan nih orang di belakangnya yang cakep ini tadi. Dia lanjutkan. Kali ini entah di tawaf yang kelima, entah di tawaf yang keenam, kembali hatinya berasa bergemuruh dengan rindu. Jadi dia pun kembali berkata, sesudah memahami Allah tuh emang baik bener, maksudnya ya Karim. Di belakangnya juga ya Karim. Dia noleh, kemudian dia bilang, saya udah nggak tahan lagi. Apakah gara-gara saya ini orang kampung kelihatan gak berpendidikan? Saya datang dari Sletreng, bukan, saya datang dari kabilah jauh, dari kampung pedalaman, karenanya kamu bisa mengolok-olok saya. Laula sobahat wajhik, andai tidak karena cakepnya kamu ini, lastakaitu ila habibi Muhammad, pasti kamu ini bakal saya adukan sama kekasih saya Nabi Muhammad. Yang di belakang senyum lebar, yang diajak ngobrol senyumnya lebar. Terus tanya, ama ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab? Memangnya Bapak nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi saya ini beriman udah lama sama Nabi Muhammad. Dan jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi hati ini bergemuruh rindu sama Nabi Muhammad. Kayak kita, rada mirip juga sih. Jangan salah, kita memang gak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi kita udah beriman sama Nabi Muhammad dari dulu, dari lahir.
Waktu kita lahir nggak dikasih tahu siapa nama bapak kita, udah dikasih tahu namanya Nabi Muhammad. Betul? Kita emang belum pernah lihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita udah tahu rasanya rindu sama Nabi Muhammad. Jadi dia pembelaan nih, bilang, emang saya nggak pernah ketemu Nabi, tapi saya cinta sama Nabi. Orang itu senyumnya semakin lebar. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenalkanlah Pak, saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu gitu dari tadi ya. Ini malah udah sempet dicemberutin. Dia bilang, ya Rasulullah, dipegang tangan Nabi Muhammad, dia ciumin tangan Nabi Muhammad bolak-balik, dipegang Nabi Muhammad, dia usap-usap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kangen saya kepadamu wahai Rasul, kepengen nyampe di Madinah tapi udah gak kuat, makanya saya tunggu engkau di Mekah sebab kampung saya dekatnya sama Mekah. Maafkan saya Rasul, nggak ketemu engkau dari dulu-dulu, bukan nggak kangen, bukan nggak rindu, tapi badan ini sudah tidak lagi mampu menanggung lelahnya perjalanan. Diciumin tangan Nabi Muhammad SAW bolak-balik. Nabi kemudian bilang sama dia, jangan Pak, jangan berlebihan sama saya. Tarik tangannya sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun. Jangan berlebihan sama saya. Saya ini hanyalah manusia yang diutus sama Allah untuk menyampaikan wahyu. Jangan kamu berlaku seperti ini kepada saya, seperti perlakuan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril turun. Bukan negur orang Arab ini, bukan negur Badui ini, bukan. Tapi yang ditegur justru Nabi Muhammad. Kamu salah Muhammad. Qad khussista bi khasa'is min indillah. Engkau justru adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga kalau ada orang salaman bolak-balik padamu itu pantas. Bahkan lebih dari itu pun pantas. Dan sampaikan kepada orang Arab ini, kepada orang Badui ini, pada orang tua ini, jangan dia tertipu dari kedermawanan Allah, sebab Allah maha berkuasa terhadap siapapun. Allah akan menghisab dia atas segala yang telah Allah berikan padanya. Nabi sampaikan, kata Allah, Bapak jangan tertipu sama kedermawanan Allah, sebab Allah akan bisa menghisab Bapak. Dia bilang, apa sayuhasibuni Allah Ta'ala ya Rasulullah? Tunggu Rasul. Jadi maksudnya Allah tadi ngirim malaikat Jibril ngasih tahu saya bahwa saya akan dihisab gitu sama Allah. Saya akan ditanya-tanya sama Allah. Iya Pak, benar. Rasul, in hasabani Allah Ta'ala fa ana sa'uhasibullah. Tenang ya Rasulullah, kalau saya sampai ditanya-tanya sama Allah, saya akan balik tanya-tanya sama Allah. Orang kampung dilawan, orang seletreng dilawan. Nabi balik nanya, Bapak maksudnya apa Pak, mau menghisab Allah? Dia bilang, in hasabani Allah Ta'ala ala dhunubi. Rasul, kalau Allah mempertanyakan dosa-dosa saya akan mempertanyakan keluasan ampunannya kepada hamba-hambanya. Ini biarpun kampung tapi cerdas.
Walaupun Allah menanyakan kepada saya tentang dosa-dosa saya akan bertanya kepada Allah, dan di mana ampunanmu ya Allah? Bukankah ampunanmu lebih luas daripada seluruh dosa-dosa saya? Bukankah kabarnya dosa-dosa meskipun sebesar apapun, seberat apapun dilempar ke dalam lautan ampunan Allah, hanya akan menjadi kalamami, seperti buih-buih di dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. In hasabani Allah, jika Allah menghisab saya atas kesembronoan saya beribadah, atas kekurangan saya dalam segala macam hal, saya akan menghisab Allah Subhanahu wa taala atas luasnya kemakluman Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha maklum, Maha afu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allah Maha memaklumi, Allah Maha memaafkan. Kalau Allah menghisab saya atas kekikiran saya kok perhitungan mau ngasih orang, karena memang saya punya sedikit, tapi saya hitung-hitung kalau mau ngasih orang. Dia bilang saya akan menghisab Allah atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nunduk, Nabi nangis. Iya ya, ya Allah, Nabi nangis. Barangkali yang ditangisin sama Nabi saat itu, ya Allah, dosa-dosanya umat saya biarpun banyak, lemparkan ke dalam lautan ampunanmu. Bener nih Allah, kalau memang engkau akan menghisab umatku, aku akan mempertanyakan luasnya ampunanmu ya Allah. Nangis Nabi Muhammad. Nabi urusan dosa nangisnya kenceng, kenapa coba? Nabi nggak punya dosa, Nabi tahu itu. Tapi kalau urusan dosa-dosa Nabi Muhammad nangisnya kenceng. Yang dibayangin umatnya nih, para pendosa-pendosa yang gak berhenti-berhenti bikin dosa terus-terusan. Nabi nangis. Hatta tallat lihyatuh, kabarnya sampai basah jenggotnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun lagi. Kemudian bilang, ya Rasulullah, kali ini saya bawa pesan dari para malaikat langit. Mereka bilang jangan nangis wahai Rasul, sebab tangisanmu membuat seluruh malaikat di atas langit ikut menangis bersamamu. Jangan nangis wahai Rasulullah. Dan sampaikan kabar gembira dari Allah kepada bapak tua ini. Kata Allah bilang, kalau gitu aku nggak jadi menghisab kamu, biar kamu nggak menghisab aku. Kata Allah, aku tidak akan menghisabmu agar kamu tidak menghisabku. Dan sampaikan pula kabar gembira padanya. Innahu min rufaqaik fil jannah. Bapak tua itu kelak akan bersanding denganmu di surga Allah. Bukan hanya nggak dihisab, akan tetapi dia akan bersama dengan Nabi Muhammad kelak di surga. Saya dengar cerita ini, ya Allah, walaupun kita nggak ada jaminannya, tapi kan kita kepengen juga. Karenanya kita minta sama Allah di malam mulia 12 Rabiul Awal. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata ini memang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi mata ini pernah menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Maka jangan halangkan perindu dari yang dirindui, ya Allah. Jangan halangkan perindu dari yang dirindukan. Izinkan kami berjumpa Nabi Muhammad, ya Allah. Perkenankan mata kami memandang Nabi Muhammad, ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad, ya Allah.
kama ma jama'tana fi hadzal dar bimunasabati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, bimunasabatil mahabbah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na ghadan fi dari karamatik ma'ahu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini dalam rangka merayakan maulid Nabi Muhammad, Engkau telah kumpulkan kami malam hari ini dalam rangka mencintai Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di hari akhirat bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun matanya telah mencatat ribuan dosa, jangan halangkan mata siapapun yang hadir di tempat ini dari memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun matanya telah tercatat darinya ribuan aib dan noda yang haram-haram dilalap sama matanya ya Allah, tapi jangan halangkan mata itu dari memandang wajah Nabi Muhammad. Jika yang suci hanya bisa dilihat oleh mata yang suci, maka kami mohon kepadamu dengan keberkahan manusia suci yang lahir di malam 12 Rabiul Awal, sucikan mata kami semua ya Allah, biar pantas lihat Nabi Muhammad ya Allah, biar pantas ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami, ataupun orang tuanya, ataupun anak-anaknya, ataupun saudara-saudarinya, ataupun siapapun yang dia sayangi, terhalang dari memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun ya Allah. Jangan ada siapapun ya Allah. Jangan ada siapapun ya Allah. Meskipun seberat apa dosanya, jangan jadikan hukumannya tidak bisa bersama Nabi Muhammad ya Allah. Meski seperti apapun dosanya, meski seberapapun aibnya, Engkau yang maha, Engkau yang maha ya Allah, Engkau yang maha ya Allah. Kami berkumpul karena Nabi Muhammad. Kami nggak minta selain Nabi Muhammad. Kami berkumpul karena Nabi Muhammad. Maka kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami minta istighfarnya Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta tengadah tangan Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta kebersamaan Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta syafaat Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia udah gak bisa ketemu Nabi Muhammad, jangan halangkan kami ketemu Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Jangan halangkan kami berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami. Hajat kami adalah rahmat-Mu. Hajat kami adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, ada banyak orang di atas muka bumi ini tanpa diminta Engkau beri. Masakah kami yang meminta Engkau tolak ya Allah? Ada banyak orang di atas muka bumi, mereka tidak pernah minta tapi Engkau beri. Masakah kami yang sudah meminta Engkau tolak ya Allah?
Jika yang berdoa tidak layak kau ijabah, bukankah di antara yang mendengar ada yang layak untuk kau ijabah ya Allah? Lagi pula ya Allah, jika engkau hanya mau menerima yang soleh di antara kami, lantas orang-orang yang tidak soleh kepada siapa ia meminta ya Allah? Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jika Nabi yang pantas berkumpul dengannya orang-orang yang hatinya bersih, dan kami hatinya kotor, maka kami minta padamu, bersihkan hati kami ya Allah. Bukankah tidak ada yang sulit bagimu ya Allah? Bersihkan hati kami ya Allah. Hilangkan ujub, hilangkan hasud, hilangkan sombong, hilangkan dendam, hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan, hilangkan ria, hilangkan apapun yang menghalangkan kami dari memandang wajah Nabi Muhammad. Hilangkan apapun di hati kami ya Allah yang menjadi penghalang kami bersama Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami, tutup aib kami. Jika yang pantas bersama dengan Nabi Muhammad, hamba-hambamu yang soleh, yang tidak pernah meninggalkan sholat dan istiqomah dalam ibadah, jadikan kami salah satunya ya Allah. Bukankah tidak ada yang sulit bagimu ya Allah? Jika yang pantas bersama Nabi Muhammad, hamba-hambamu yang bertakwa, yang jauh dari perbuatan dosa, maka kami minta dengan kemuliaan malam ini, dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang lahir malam ini, kami minta padamu ya Allah, jadikan semua yang hadir di tempat ini bertaubat dari dosa, meninggalkan dosanya sesudah ini, dan tidak kembali lagi mengerjakan dosa yang menghalangkannya untuk bisa bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami anak durhaka sama orang tua. Kami tahu anak durhaka tidak akan bersama Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kami orang yang dekat dengan zina. Sebab bukankah para pelaku dosa-dosa besar pasti tidak akan bersama Nabi Muhammad? Karenanya kami mohon ya Allah, karuniakan taubat menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dan jangan biarkan kami kembali mengerjakan dosa itu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'atina ma qad sa'alna min atayaka jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana anil hamdulillah.